Ya, baik. Selamat pagi. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Pagi, Pak. Jelas, Pak. Ya, yang sudah Pak, hadir di pagi ini bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang sudah masuk ya untuk eh, perkuliahan perpindahan kalor dan massa. Ya, kemudian untuk tampilan share screen-nya atau di layarnya sudah bisa terlihat. sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi di pertemuan ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan yang lalu itu sudah dibahas mengenai secara umum perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, kemudian ada perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. Nah, pada bagian ini kita akan coba membahas secara satu persatu ya untuk teori yang mengenai perpindahan panas secara konduksi. Prinsipnya perpindahan panas secara konduksi ini terjadi jika ada media perantara atau media yang dijadikan untuk melakukan perambatan panas. Ya, suaranya jelas stabil terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian eh, ini adalah eh, teori dasar dari perpindahan panas secara konduksi. Nah, medianya kalau diilustrasikan ini adalah media eh, padat. Jadi kalau perpindahan panas secara konduksi itu ada media padat. Nah, untuk media padat ini umumnya yang menjadi media tersebut adalah material yang terbuat dari eh, logam. Material yang terbuat dari logam inilah yang memindahkan panas. Jadi di bagian gambar ini ada ilustrasi eh, T1, kemudian ilustrasi adalah T2. T1 dan T2 ini adalah temperatur. Jadi temperaturnya mengalami perpindahan menggunakan media rambatnya itu adalah benda eh, padat. Umumnya material yang digunakan adalah logam. Nah, karena perpindahan panas ini terjadi dikarenakan adanya eh, perbedaan suhu. Jadi kalau misalkan antara bagian sebelah sini sebelah kiri ya, dinding sebelah kiri dengan dinding sebelah kanan suhunya sama, misalnya T1 eh, T1 sama dengan T2 dengan suhu yang sama, maka tidak terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas jika terjadi apabila suhu mengalami perbedaan. Sebagai ilustrasi misalnya di bagian dinding T1 suhunya 80 derajat Celcius, lalu di bagian sebelah kanan untuk T2-nya dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah,
maka bisa terjadi perpindahan suhu tersebut mengalir dari eh, temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, di bagian ini yang ini adalah Qx. Qx ini merupakan uh, heat heat flux ya. Heat flux kalau di fluid mekanik, mekanika fluida itu ya sama saja dengan uh, debit ya atau Q. Jadi yang mengalir pada bagian ini adalah aliran panasnya. Nah, aliran panas disebabkan bisa mengalir dengan baik. Yang pertama ada uh, nilai K. K ini adalah thermal conductivity. Untuk thermal conductivity nanti bisa bervariasi tiap material tersebut. Misalnya material yang terbuat dari logam tembaga misalkan ya. Kemudian besi, lalu aluminium itu memiliki nilai thermal conductivity yang bervariasi. Kemudian kenapa di sini ada nilai negatif ya atau minus? Mengartikan bahwa aliran panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang eh, lebih rendah. Jadi kalau tadi digambarkan ilustrasinya 80 derajat Celcius, misalnya di sini ada 30 derajat Celcius, jadi panasnya ini akan memindah ke temperatur yang lebih rendah. Nah, arah negatif tanda negatif ini bukan memberikan arti bahwa nilai thermal conductivity-nya negatif, tetapi memberikan arti bahwa panas tersebut mengalami perpindahan atau mengalami pengurangan ya yang awalnya 80 karena berpindah ke bagian ini misalnya berubah menjadi 70 derajat Celcius. Jadi ada perpindahan sampai dicapailah temperatur yang seimbang. Jadi kalau temperaturnya seimbang ini ada 80 dengan 30 itu kan 110 ya, 110. Jadi nanti di bagian ini temperaturnya ketika sudah seimbang akan mencapai 55 derajat Celcius. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanannya ketika sudah seimbang suhunya maka akan mencapai di suhu 55 derajat Celcius ini. Nah, kemudian pengaruh luas. Jadi ada lagi yang memberikan laju sama seperti ketika ada aliran di dalam pipa ya. Misalkan ini ada luas penampang, ini adalah A1, lalu ini A2. Untuk yang A1 dengan A2 memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatan. Jadi kalau di bagian ini misalkan ini adalah V1 dan ini adalah V2, maka V1 lebih besar dari V2. Jadi ada pengaruh luas penampang memberikan pengaruh terhadap kecepatan. Nah, di bagian kondisi perpindahan panas secara konduksi ini, luas permukaan juga memberikan pengaruh terhadap besarnya laju perpindahan panas. Nah, nanti kalau dilihat ya, yang dimaksud dengan A-nya itu adalah bagian yang ini. Jadi karena ini tampilan 2D ya, dua dimensi. Jadi nanti ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y dan sumbu Z-nya ini adalah bagian ini. Jadi nanti bisa dilihat antara permukaan bidang aksis Y dan Z berapa besar luas bidang tersebut. Lalu nilai DT
per dx. dt per dx untuk dt per dx ini adalah nilai ketebalan. Jadi kalau seandainya atau plat ini dibuat menjadi permukaan yang lebih tipis, misalnya diiris ya atau dipotong seperti ini, maka nanti nilai dx-nya menjadi semakin kecil. Nah, dengan nilai yang semakin kecil ini, faktor pembagi pada perhitungan nilai heat flux tersebut menyebabkan nilai laju perpindahan kalor menjadi lebih cepat atau lebih meningkat nilainya jika dibandingkan dengan material yang lebih tebal. Jadi kalau ini adalah L aksennya. Ya, itu adalah ilustrasi dari perpindahan panas. Kalau digambarkan, ini ada hubungan antara nilai T, itu adalah temperatur, X ini adalah nilai ini ya tebalnya. Nah, panas itu tidak mengalir secara ini ya kontinu. Misalnya temperatur awal misalkan ya, kalau diilustrasikan temperatur awalnya adalah 80 derajat Celcius, lalu di bagian ini 30 derajat Celcius. Nah, pada kondisi seperti ini, panas tidak mengalami kondisi yang lurus ya. Artinya misalnya di dinding ini 80, lalu nanti setelah beberapa lama waktu temperaturnya 80 derajat Celcius ya. Tidak seperti itu, karena panas itu akan mengalami heat loss. Heat loss itu ya hilangnya panas. Kenapa bisa panas bisa mengalami hilang? Yang pertama, ini disebabkan juga oleh nilai K, faktor thermal conductivity. Jadi di properties material tersebut, misalnya di properties aluminium atau logam, berupa logam aluminium atau tembaga, nilai K ini juga memberikan nilai bisa mengurangi nilai heat loss dari panas yang mengalami perpindahan tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Suaranya jelas stabil terdengar ya. Untuk suara bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian berikutnya. Nah, di bagian selanjutnya ini penjelasan dari teori awal mengenai perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Q ini adalah laju aliran perpindahan panas. Jadi ya ini sama saja dengan debit kalau di aliran fluida. Kemudian untuk nilai K nanti bisa didapat dari tabel properties material apa yang dipergunakan, menggunakan material besi atau baja atau menggunakan material aluminium. Itu adalah properties material yang berbeda untuk nilai konduktivitas termalnya. Kemudian A, luas penampang melintang yang panasnya sedang dipindahkan. Jadi nanti bisa dihitung umumnya dengan satuan meter kuadrat. Kemudian dt per dx, gradian suhu, perbedaan suhu per satuan panjang.
Jadi ada dipengaruhi oleh ketebalan, kemudian delta T, perbedaan suhu dari T1 dengan T2. Tadi berapa besar nilai perbedaan? Jadi kalau misalnya perbedaan suhunya tadi adalah selisih 80 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius, jadi delta T-nya bernilai 50 derajat Celcius. Itu adalah perbedaan suhunya. Ini sama saja kalau diilustrasikan, kalau di mekanika fluida itu adalah perbedaan nilai tekanan aliran fluida. Jadi kalau misalnya saluran pertama, saluran masuk dengan saluran keluar memiliki selisih tekan yang cukup besar, maka debit atau laju aliran fluida yang mengalir juga semakin besar. Di bagian ini juga sama. Jika perbedaan antara dinding 1 dengan dinding 2 suhunya cukup besar, maka panas yang dipindahkan akan semakin besar laju aliran panas yang dipindahkan tersebut. Ya, nah ini adalah penjelasan yang tadi. Jadi panas mengalami perpindahan. Ini ada sisi yang lebih temperatur tinggi, kemudian ini temperatur yang rendah, kemudian yang dilakukan oleh perpindahan panas secara konduksi tersebut mengalami perpindahan aliran panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Jadi kalau ini diartikan sebagai T1 dinding sebelah kiri dan di dinding sebelah kanan ini adalah T2-nya. Nanti bisa dihitung nilai tersebut dengan persamaan ini umum ya. Nanti bisa dibuka di buku perpindahan panas di e-book untuk mengetahui laju perpindahan panas. Nah, kenapa hal ini perlu diperlukan dalam perhitungan secara analitik ya, atau perhitungan secara teoritisnya? Di bagian ini nanti bisa diaplikasikan atau penggunaannya. Misalkan merancang suatu furnace atau tungku pembakaran di dalam suatu sistem tertentu ya. Ini ada furnace, kalau disusun menjadi berupa berupa plat atau berupa batang-batang yang disusun. Kemudian di dalam tungku ini terjadi proses, katakanlah misalnya pembakaran atau combustion. Nah, dengan mengetahui karakteristik panas atau laju panas yang berpindah, nanti bisa diinginkan, kita menginginkan suhu yang keluar ke lingkungan sehingga tidak menimbulkan bahaya ya, atau panas yang tinggi. Ini nanti bisa dihitung dengan menggunakan persamaan dasar dari hukum Fourier. Jadi nanti ini bisa dirubah jenis materialnya, kemudian bagian ini luas permukaan. Luas permukaan ini kalau misalnya luas permukaan dinding tersebut dirubah, nanti berpengaruh terhadap suhu yang ada di saluran dinding sebelah luarnya, sehingga ketika bersentuhan dengan lingkungan atau di bagian luar itu tidak menghasilkan temperatur yang temperatur tinggi atau high temperatur, sehingga cukup aman ketika tersentuh oleh objek tertentu, tidak menimbulkan panas atau menimbulkan bahaya ya. Sama halnya seperti desain dari ini ya, microwave.
atau alat untuk memanaskan masakan atau makanan. Di dalam microwave tersebut temperaturnya bisa mencapai 300 atau bahkan lebih, tergantung apa yang mau dipanaskan. Tetapi di dinding bagian luar dari microwave tersebut mempunyai suhu yang aman ketika disentuh atau tersentuh di bagian dinding luar. Nah, ini persamaan inilah yang dipakai untuk menjelaskan atau mendapatkan nilai temperatur yang diinginkan tersebut. Ya, laju perpindahan panas konduksi bertambah. Pertama, yang utama itu adalah jika perbedaan suhunya cukup besar antara dinding kiri dengan dinding kanan, maka laju aliran panas tersebut bisa mengalami peningkatan. Kemudian dipengaruhi oleh luas permukaan yang tegak lurus. Jadi panas itu prinsipnya mengalir secara aksis ya, tegak lurus, arah bidang X. Ini dianalisis secara satu dimensi perpindahan panas. Kemudian ketebalan material, kalau materialnya dikurangi ketebalannya, maka laju perpindahan panas konduksi juga akan mengalami peningkatan. Kemudian konduktivitas termal yang digunakan nilainya besar. Ini menyebabkan laju perpindahan panas juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini adalah poin utama yang dilakukan pada saat mencoba melakukan analisis ya, ketika ingin mendapatkan temperatur yang lebih rendah di salah satu sisi dinding tersebut, bisa memodifikasi atau merubah ke 4 bagian tersebut. Salah satunya merubah temperatur gradien, luas permukaan, ketebalan material, dan konduktivitas panas. Ya, untuk konduktivitas panas umumnya itu kalau di beberapa sumber buku ada yang menuliskan dengan simbolnya itu K kecil ya. K kecil, atau di data properties material dengan simbol K dengan arti thermal conductivity. Konduktivitas panas adalah kemampuan dari suatu material. Bicara tentang material ini ya banyak. Ada material logam, kemudian ada material non logam. Jadi untuk material logam dan non logam nanti bisa dilihat berapa besar nilai konduktivitas panasnya. Ketika mempunyai nilai thermal conductivity yang tinggi, maka laju aliran panas yang dihasilkan juga semakin besar. Konduktivitas panas umumnya diukur dengan satuan ini, watt per meter Kelvin. Jadi nanti kalau pada saat melakukan perhitungan, ya jika ada datanya diketahui dalam satuan Celcius, maka harus dikonversikan terlebih dahulu dengan satuan Kelvin. Semakin tinggi nilai K, semakin panas, semakin mudah panas berpindah melalui material tersebut. Nanti di bagian ini ada ilustrasi. Sebagai contohnya, material yang terbuat dari logam memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Kemudian material yang terbuat dari plastik memiliki konduktivitas panas yang rendah. Nah, dengan mengetahui hal ini, sehingga ada bagian-bagian tertentu
misalnya ketika panas tersebut tidak diinginkan untuk berpindah secara secara konduktif secara konduksi, maka material tersebut digunakanlah material yang terbuat dari plastik. Jadi dengan material yang terbuat dari plastik ini menyebabkan sifat yang isolator. Material mampu mengisolasi aliran panas dengan baik. Ya, nah selanjutnya kemampuan atau sifat material di dalam menghantarkan panas. Material dianggap isotropik. Apa yang dimaksud dengan isotropik? Untuk isotropik ini aktualnya panas itu berpindah arah bidang Y, bidang X, dan bidang Z. Jadi prinsip dari panas yang berpindah itu mengalir ke arah bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Jadi menyebar ke segala arah. Sama halnya seperti fluida ya. Fluida itu juga pada saat berada di dalam suatu tangki atau wadah tertentu, maka fluida tersebut akan menekan semua lapisan dinding. Di bagian ini juga sama, panas mengalir ke arah bidang X, Y, dan Z. Sehingga nilai K, nilai thermal conductivity itu independen, artinya bebas mengalirkan panas arah bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Ya, nah di bagian ini ada bagian yang menjadi media ya sebagai konduktivitas termal. Ada media yang solid. Solid ini ya umumnya medianya dari logam. Kemudian liquid ini berupa fluida, gas ini berupa udara. Antara material solid, liquid, dan gas memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda. Ketika material ini terbuat dari solid, apalagi ada berunsur logam, memiliki nilai konduktivitas lebih besar dari material yang terbuat dari cairan, atau bahkan yang selanjutnya ada fluida udara atau fluida gas. Nanti di slide selanjutnya ada ilustrasi hal tersebut. Nah, untuk data detailnya atau bagian lengkap dari nilai thermal conductivity nanti bisa buka ya di buku Fundamental of Heat and Mass Transfer, atau di buku yang e-book yang dikirimkan juga ada besar nilai thermal conductivity tersebut. Sebagai ilustrasi di bagian ini ada material, ini hanya ilustrasi ya, karena material itu cukup banyak, tidak hanya tembaga, aluminium, baja, air kayu, dan styrofoam, ada material yang lain. Yang menjadi ilustrasi ini adalah ketika material tersebut memiliki thermal conductivity besar, 401 nilainya, dengan misalkan nilai thermal conductivity-nya sudah berubah. Ini ada nilainya 0, di bagian akhir ini ada nilai thermal conductivity-nya 0,038 dengan satuan watt per meter Kelvin, menyebabkan laju aliran panas pada saat menggunakan material tersebut, maka laju aliran panasnya menjadi mengalami penurunan. Jadi ada perpindahan panas, laju perpindahan panas akan mengalami
penurunan perpindahan panas akan mengalami penurunan nilainya. Ketika material yang digunakan tembaga, maka laju aliran perpindahan panasnya akan mengalami peningkatan atau lebih besar jika dibandingkan dengan material yang dari aluminium, baja, nilai laju perpindahan panas tersebut. Ya, nah ini tadi yang menjelaskan tentang nilai ini ya, K, thermal conductivity, konduktivitas thermal. Yang pertama itu solid. Solid itu ya di bagian ini ada material non metal tetapi berbentuk kristal seperti diamond ya. Diamond ini apa ya, mutiara ya, atau semacam perhiasan. Pure metal, untuk pure metal ini solid bentuknya, fasenya fase solid. Kemudian ada salah satu contohnya ada silver, copper, iron. Ini material-material yang nilai thermal conductivity-nya berada di bawah non metal ya, non metalik seperti kristal. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika material ini berubah fasenya, ini masih dalam fase solid, ini fase solid, ini metal logam dalam fase solid. Kemudian dalam fase ini solid tetapi non logam atau non metal, seperti wood, rubber itu karet, mempunyai nilai thermal conductivity yang rendah ya, hampir mendekati 0,1. Nah, semakin ke bawah maka nilai thermal conductivity-nya akan semakin kecil. Nah, pengaruh nilai thermal conductivity ini menyebabkan laju aliran panas menjadi menurun atau menjadi berkurang ketika dilakukan perhitungan untuk mengetahui laju heat flux atau laju perpindahan panas tersebut. Ya, ini adalah gambar yang menjelaskan variasi konduktivitas panas terhadap temperatur. Ini ada konduktivitas panas, thermal conductivity terhadap temperatur tersebut. Nah, untuk penjelasan dari grafik ini nanti bisa lihat di bagian ini ada legend ya, atau keterangan yang garis tidak putus-putus. Ini unsurnya adalah solid. Kemudian yang garisnya ada garis, kemudian putus, kemudian garisnya agak panjang. Ini kondisinya liquid, dan garis yang putus-putus lebih banyak. Ini adalah unsurnya fase gas. Nanti bisa diketahui berapa besar nilai thermal conductivity tersebut. Ya, kalau yang tadi menceritakan nilai thermal conductivity, lalu di bagian selanjutnya ada thermal difusi, atau yang biasa dikenal dengan difusivitas panas. Nanti bisa dibuka ya di buku e-book yang dibagikan. Umumnya menggunakan notasi simbolnya itu adalah ini
alfa. Apa yang dimaksud dengan difusi panas? Difusivitas panas adalah kemampuan dari suatu material untuk menyebarkan panas secara konduksi. Jadi material eh, material tertentu ya, misalkan diambil sebagai contoh, materialnya adalah misalnya aluminium. Nah, kemampuan dari material aluminium ini bisa menyebarkan panas secara konduksi. Itu adalah nilai difusivitas panasnya. Kemudian untuk difusivitas panas ini diukur dengan satuan meter per detik. Jadi ada luas. Jadi kalau misalnya ini diilustrasikan ya, tadi ada namanya materialnya katakanlah apa? Aluminium. Nah, material aluminium itu eh, seperti ini berupa balok. Kemudian di bagian tersebut ada bagian ini ada T1 dan di bagian sisi yang sebelah ya, sisi yang berikutnya ini adalah T2. T1 dan T2 ini mempunyai tadi ada temperatur yang berbeda. Nah, untuk difusivitas panasnya itu nanti bisa dihitung panjang, ini adalah lebarnya, misalkan ini panjang kebalik ya. Ini panjang, kemudian ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Nah, yang dilihat itu adalah difusivitas panas ini diukur dalam satuan meter. Jadi nanti bisa dihitung berapa besar nilai tinggi, kemudian berapa besar nilai lebar. Jika nilai tingginya adalah misalkan lebarnya 2, kemudian tingginya 3. Nah, sehingga bisa didapatlah 3 dikali 2. Nilainya 6 meter kuadrat per detik. Jadi bisa dibayangkan panas tersebut mengalir ke bagian ini ya, ke sini dengan luas banyaknya difusi panas yang dipindahkan itu dengan luas 6 meter kuadrat dari sisi T1 menuju ke T2. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak, jelas. Dengar, Pak. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi. Semakin tinggi nilai difusivitas panas, nilai ini ya, nilai alfanya, semakin cepat panas menyebar melalui material tersebut. Jadi kalau nilai ininya semakin besar, maka panas yang dipindahkan akan semakin cepat panas yang yang berlalu. Nah, cepat lambatnya penyebaran panas di dalam suatu material yang dimaksud dengan difusi itu kalau diartikan hubungan antara cepat lambatnya penyebaran panas di dalam suatu material, kemudian merupakan perbandingan antara nilai konduktivitas panas dengan kapasitas panas yang berpindah.
Material dengan nilai difusi yang tinggi akan lebih cepat merespon perubahan panas yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini juga merupakan bagian yang penting ya pada saat melakukan rancangan desain di misalnya untuk keperluan tertentu, merancang combustion chamber atau ruang bakar pada motor pembakaran. Jadi perlu melihat berapa besar nilai difusi panas yang bisa dipindahkan oleh panas tersebut ketika terjadi proses combustion atau proses pembakaran di ruang motor bakar tersebut pada saat uh, terjadi proses pembakaran, bahan bakar terbakar dengan nyala api menimbulkan panas. Nah, ketika panas ini keluar, berapa besar nilai difusi panas atau thermal diffusivity yang dipindahkan tersebut. Nah, ketika nilai thermal diffusivity-nya tinggi, maka bisa memberikan nilai tekanan ya atau pressure yang lebih besar karena ada eh, per perbedaan dengan kenaikan suhu yang tinggi bisa menyebabkan nilai tekanan menjadi lebih meningkat. Nah, rumus sederhananya seperti ini untuk difusivitas panas, thermal conductivity. K ini adalah thermal conductivity. Jadi ada nilai thermal conductivity. Kemudian di bagian ini ada nilai rho ya. Rho ini density atau kerapatan dari massa jenis. Kalau misalnya untuk material yang memiliki density tinggi dengan density rendah nanti ada pengaruhnya terhadap thermal diffusivity yang dipindahkan. Lalu besarnya nilai specific heat atau panas jenis dari nilai panas tersebut. Nah, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi ketika thermal diffusivity ini dipergunakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah besarnya konduktivitas panas. Material dengan konduktivitas panas yang tinggi umumnya memiliki difusivitas panas yang tinggi. Kemudian massa jenis dari material tersebut. Material dengan massa jenis yang rendah umumnya memiliki difusivitas panas yang tinggi. Selanjutnya ada kapasitas panas. Material dengan kapasitas panas yang rendah umumnya memiliki difusivitas panas yang tinggi. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai ini ya teori yang membahas thermal diffusivity atau difusivitas panas yang dipindahkan. Oke, kalau tidak ada, suaranya stabil ya, jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya di bagian selanjutnya ada kondisi perhitungan. Ketika melakukan analisis di dalam suatu sistem, ada namanya seringkali keluar kontrol volume. Kontrol volume atau volume kontrol. Kontrol volume ini merupakan sistem yang tertutup. Jika digambarkan ilustrasi singkatnya atau sederhananya seperti ini ada
ilustrasinya. Ada bagian yang tertutup, closed system. Kenapa dia bisa tertutup? Karena di bagian ini ditutup oleh bagian yang terisolasi. Lalu di bagian selanjutnya antara dinding, ini dinding ya, ini merupakan dinding sebut saja misalnya dinding kanan karena posisinya di kanan, lalu ini ada dinding kiri dan ini adalah dinding bagian bawah. Nah, di dinding bawah ini dan dinding kiri kanan tidak ada panas yang mengalami perpindahan. Jadi energi apa bukan panas ya, maksudnya massa ya. Massa yang ada di dalam sini tidak ada mengalami perpindahan yang keluar atau masuk ke dalam lingkungan. Kemudian di bagian selanjutnya ini ada terjadi perpindahan energi. Nah, di bagian ini yang diartikan energi itu energi panasnya. Panas bisa berpindah ke lingkungan atau bahkan lingkungan juga bisa mempengaruhi sistem tersebut. Yang tidak mengalami perpindahan adalah massa yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, nah ini kembali lagi ke hukum kekekalan energi untuk kontrol volume. Kekekalan energi dan hukum Fourier diturunkan persamaan umum untuk yang menjelaskan tadi difusi panas. Jadi seberapa besar panas tersebut bisa menyebar ke lingkungan dari sisi sebelah kanan, kemudian atau sisi sebelah kiri atau bahkan dari bagian dinding bawahnya. Ya, di selanjutnya untuk perpindahan panas secara konduksi ini umumnya dilakukan pendekatan secara nyebutnya analitik ya, secara analitik dikatakan konduksi satu arah atau satu dimensi, satu bidang ya, yang bisa saja diamati itu bidang X atau bidang Y atau bidang Z. Nah, yang dijelaskan di bagian ini kita coba untuk melakukan analisis di bidang X. Arah bidang X. Untuk arah bidang X nanti perpindahan panasnya hanya satu garis. Temperatur gradien hanya pada satu arah koordinat, arah bidang X ya, arah bidang X. Heat transfer terjadi pada arah tersebut di arah bidang X. Nah, ini gambaran dari penjelasan yang tadi satu dimensi. Pada kondisi ini di sisi kiri ya, sisi kiri ini ada ilustrasi, ada hot fluid, jadi ada temperatur fluida yang panas. Di sisi kiri ada fluida panas. Kemudian di bagian ini merupakan material padat. Material padatnya itu terbuat dari unsurnya logam. Lalu di sisi sebelah kanan ini ada fluida yang temperaturnya lebih rendah atau yang disebut dengan fluida dingin.
karena ada perbedaan suhu antara sisi kiri dan sisi kanan dari dinding yang terbuat dari material logam ini, sisi kiri dan sisi kanan lebih panas di sisi kiri, kemudian lebih rendah di sisi kanan, maka panas tersebut dianalisis secara pergerakannya ya, arah aliran panasnya itu arah bidang ini Qx, sehingga disimbolkan heat flux-nya itu dengan simbolnya itu adalah arah bidang X. Jadi mengalir arah bidang X. Ya, ini penjelasan ilustrasi dari konduksi perpindahan panas secara konduksi untuk arah bidang satu dimensi. Lalu yang selanjutnya adalah temperatur sebagai fungsi dari bidang X. Kemudian perpindahan panas hanya ditinjau pada arah bidang X, konveksi ke dan dari dinding. Jadi dari ke itu maksudnya dari fluida, hot fluid ke dinding, kemudian dari bagian plan dinding ini mengalirkan lagi atau mengeluarkan panas yang mengalami kontak ya dengan fluida yang lebih rendah temperaturnya. Nah, ini kembali lagi ke pendekatan teori hukum Fourier ya. Fourier tadi untuk menjelaskan laju perpindahan panas secara satu dimensi. Jadi ada perpindahan panas satu dimensi. Di laju perpindahan panas satu dimensi ini nanti bisa dipahami. Di sini ada TS1 dan TS2. Ini adalah selisih suhu ya, selisih suhu. S ini menjelaskan surface, selisih suhu permukaan dinding 1 dengan selisih surface untuk permukaan di dinding 2. Dinding 1 dan dinding 2. Berapa selisihnya? Dengan mengetahui perbedaan selisih temperatur tersebut, maka nanti tinggal dimasukkan ke dalam persamaan heat flux tersebut untuk mencari nilai bagian ini, heat flux-nya. Ya, nah karena perpindahan panas secara konduksi ini prinsipnya hampir sama dengan arus listrik. Jadi ada arus listrik. Kenapa arus listrik itu bisa berpindah? Karena media yang dilaluinya itu adalah media unsur logam ya, atau unsur material yang terbuat dari logam. Sama halnya juga dengan panas. Panas juga bisa berpindah secara konduksi untuk material yang terbuat dari logam. Inilah yang bisa dijelaskan dengan pendekatan hukum Fourier. Dianalogikan bahwa perpindahan panas yang terjadi secara konduksi bisa dianalogikan untuk aliran listrik yang disusun secara seri maupun yang disusun secara paralel. Nah, nanti di slide selanjutnya akan kita coba bahas secara penjelasan tersebut. Untuk analoginya, kalau di arus listrik
I ini adalah arus ya. I ini adalah arus listrik analognya. Sedangkan di perpindahan panas ini merupakan Q atau kalau yang tadi sudah dijelaskan heat flux itu adalah nilai panas yang dipindahkan. Heat flux V ini adalah kalau di listrik ini merupakan tegangan, beda tegangan. Sedangkan kalau di eh, perpindahan panas, delta T ini adalah perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur. Jadi perbedaan suhu itu untuk bagian perpindahan panas. Sehingga bisa dituliskan dalam menghitung tahanan, kalau di listrik kan ada tahanan termal ya namanya. Kalau di apa namanya di perpindahan panas ini ada namanya thermal konduksi. Tahanan thermal konduksi. Tahanan thermal konduksi ini dipengaruhi oleh pertama nilai L. L itu ya ketebalan atau luasnya, apa tebalan ya, ketebalan dari material. Kemudian K ini adalah thermal conductivity dari material yang dipergunakan. Lalu ini A ini adalah luas bidang atau luas permukaan. Itu bagian dari tahanan termal yang mempengaruhi perpindahan panas secara konduksi. Kemudian lalu bagaimana dengan untuk perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Untuk perpindahan panas yang secara konveksi nanti bisa dihitung nilai R. R ini singkatan dari resisten ya. Singkatan dari resistansi atau resisten. Resisten yang terjadi pada perpindahan thermal secara konveksi nanti bisa dihitung 1/H. H ini apa? H ini adalah koefisien konveksi. Untuk koefisien konveksi ini nanti bisa buka di buku tabel buku e-booknya. Karena nilai koefisien konveksi untuk fluida itu bervariasi. Misalnya fluida cair, air dengan minyak ini mempunyai nilai koefisien konveksi yang berbeda. Jadi nanti disesuaikan jenis fluida apa yang dipergunakan tersebut. Ya, nah di bagian selanjutnya ini menjelaskan mengenai tahanan thermal atau thermal resistant. Tampilan share screen-nya jelas terlihat ya. Untuk tampilan share screen-nya. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian ini ada hot fluid, fluida panas. Kemudian ini ada fluida dingin ya. Untuk kondisi ini ada kondisi perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Ini perpindahan panas secara konveksi. Kemudian di bagian tengah ini perpindahan panas secara konduksi. Ini perpindahan panas secara konduksi dan ini kembali lagi perpindahan panas secara konveksi. Kenapa dikatakan konveksi dan dikatakan konduksi? Dikatakan konveksi karena menggunakan medianya adalah
fluida. Fluida itu bisa fluida cair atau fluida gas. Ini juga sama menggunakan fluida. Sedangkan di bagian tengah ini menggunakan fluidanya bukan fluida ya, menggunakan media perantara untuk memindahkan panas adalah material yang terbuat dari logam. Nah, ketika panas berpindah, ini kalau dimasukkan ke dalam perpindahan rangkaian termalnya, resisten termal, ada panas dari fluida, dari misalkan ini digambarkan lagi, ini ada kondisi sebut aja misalnya ini kondisi 1, kemudian ini kondisi 3, di bagian ini kondisi 2, 1, 2, 3, kemudian ini 4, dan di sini 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika dari kondisi 1 ke kondisi 2, tidak ada fluida panas mengalami kontak atau sentuhan ya, bersentuhan dengan dinding. Ini dinding padat. Mengalami sentuhan, terjadi perpindahan panas secara konveksi. Untuk menghitungnya ini 1 ke 2 ya. Jadi kalau ini digambarkan, ini kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2. Jadi di bagian ini 1 ke 2. Thermal resistannya bisa dihitung dengan persamaan ini. 1 per H1 dikali dengan A. H1 itu koefisien konveksi untuk jenis fluida apa yang dipergunakan. Apakah menggunakan fluidanya misalnya air atau menggunakan minyak. Jadi nanti bisa diketahui fluida tersebut nanti bisa dibuka di tabel properties materialnya. Untuk fluida air berapa nilai thermal conductivity, kemudian fluida minyak berapa nilai thermal conductivity-nya. Setelah diketahui nanti bisa dihitung. Lalu ini A ini adalah luas bidang ini ya. Jadi kalau ini tampilan X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Jadi nanti luas bidang untuk bidang Y dan Z-nya. Berapa nilai luasnya? Nanti bisa dihitung. Selanjutnya dari 2 ke 3, ini ada posisi dari 2 ke 3 ini ya. Ketiga kemudian keempat. Jadi kalau digambarkan ini 2 sampai 4. Ini adalah perpindahan panas thermal resisten untuk perpindahan panas secara konduksi. Jadi dipengaruhi oleh nilai L. L ini nilai ini ya. L ketebalan dari materialnya. Materialnya ini material dari dinding berapa tebal. Kemudian nilai K. K-nya itu thermal conductivity untuk material apa yang dipergunakan. Nanti bisa dicek di tabel properties material. Misalnya material tersebut terbuat dari tembaga ya. Nanti bisa dilihat berapa nilai K-nya. Kemudian nilai A sama seperti yang tadi, menghitung luas permukaan. Luas permukaan, luas permukaan bidang plat ini, arah bidang Y dan Z.
setelah terjadi perpindahan panas dari 2 sampai ke 4, dari 2 ke 3, kemudian ke 4, kemudian dari 4 ke 5, ini terjadi lagi perpindahan panas secara konveksi. Nanti bisa dihitung nilai thermal resistant atau hambatan thermal yang terjadi secara perpindahan panas secara konveksi. Ini dari 4 ini ke 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya ya. Ya, jadi nanti bisa dihitung untuk rangkaian tahanan termal, besar tahanan termal, kemudian totalnya. Nah, ketika ini dilakukan, tahanan apa fungsi dari tahanan termal? Fungsi dari tahanan termal ini memberikan hambatan. Jadi kalau ini di apa di garis dikotakin apa dilingkarin. Jadi pengaruh dari tahanan termal ini memberikan hambatan. Hambatan, apa yang dimaksud dengan hambatan? Kemampuan untuk menghambat panas berpindah. Jadi kalau ini digambarkan, ini ada kondisi di bagian ini, ya ada panas yang berpindah dari sini ya, dari konveksi kemudian ke konduksi lalu ke konveksi lagi. Semakin besar nilai thermal resistant, maka panas yang dipindahkan juga semakin kecil. Jadi kalau dibayangkan, misalkan di sini ada temperaturnya itu fluidanya 100 derajat Celcius ya. Lalu di bagian ini cold fluidnya itu 20 derajat Celcius. Jika nilai thermal resistant untuk bagian ini ya, bagian konveksi, nilai thermal resistannya tinggi, kemudian yang ini juga nilai hambatan yang dihasilkan pada fluida, bukan fluida ya, maksudnya benda padat ini juga besar, maka nilai panas yang dipindahkan, panas yang mengalir ke sini, ke tempat ini akan menjadi lebih rendah panas yang mengalami perpindahan. Jadi panas yang pindah ke bagian ini, ke bagian sisi ini akan menjadi semakin rendah. Nah, inilah yang menjadikan perhitungan awal atau konsep awal ketika merancang sesuatu, kita harus mengetahui seberapa besar thermal resistant yang dihasilkan. Apabila menginginkan panas yang berpindah itu kecil, maka kondisikan atau buat kondisi bagaimana nilai thermal resisten tersebut nilainya besar. Tetapi kalau misalnya menginginkan panas yang dipindahkannya itu cukup tinggi dari sisi kiri ke kanan ini supaya besar, maka harus menurunkan besaran thermal resisten. Bagaimana cara menurunkan thermal resistennya? Ya lihat saja di persamaan tersebut. Ini ada persamaannya, ada untuk konveksi, ada dipengaruhi oleh koefisien konveksi, kemudian
Untuk perpindahan panas secara konduksi dipengaruhi oleh thermal conductivity. Jadi nanti bisa dirubah nilai koefisien konveksi dan nilai thermal conductivity tersebut. Ya, di bagian ini nanti bisa dihitung bagaimana total dari hambatan R totalnya. Nah, ini masih membahas ini ya secara one dimensi, menceritakan perpindahan panas yang terjadi secara apa namanya konduksi. Di bagian ini ada gambar ilustrasi seperti ini. Ini ada plat, platnya ya bentuknya eh, persegi panjang. Kemudian di sini ada ilustrasi simbol key, dan di bagian ini ada titik titik apa aksis titik tengah sumbu. Gambar satu dimensi dengan pembangkit panas, ada sumber panas, ada yang mengeluarkan panas di titik ini. Dari persamaan umum, perpindahan panas secara konduksi dia menyebar ke arah bidang arah X ya, arah X, kemudian bisa menyebar ke arah bidang X negatif. Sehingga persamaan konduksi dengan pembangkitan panas diasumsikan steady state, dia menyebarnya stabil ke sini. Nah, karena arah bidangnya itu bergerak hanya arah bidang X ya, ini arah pergerakannya arah bidang X, ini bidang X, sehingga pada saat perhitungan ini arah Y ini dicoret, ini kan arah Y dicoret, dan ini arah Z itu dicoret. Jadi yang dianalisis itu arah bidang X. Jadi bisa dihitung, didapatkan persamaan ini D kuadrat T per DX kuadrat plus Q dot ya. Di sini ada simbol ini ya, Q titik itu artinya ada laju aliran. Yang mengalir itu adalah sumber panas yang mengalir ke arah bidang X positif atau arah X negatif. Ya, jadi pada bagian ini menjelaskan tentang perpindahan panas yang terjadi secara konduksi untuk aliran panas satu dimensi. Ya, yang selanjutnya adalah bagaimana heat loss atau panas tersebut mengalami kehilangan atau mengalami hilang atau kerugian ya. Heat itu sama aja dengan apa? Panas. Losses ini kalau diartikan rugi atau hilang. Bagaimana panas atau nilai panas tersebut mengalami hilang? Kehilangan panas dalam bahasa kalau diartikan perpindahan panas dari suatu sistem ke lingkungan. Jadi panas tersebut mengalami losses atau kehilangan. Kemudian perpindahan ini terjadi karena ada perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan. Jadi ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan, dan selalu mengalir dari daerah
dengan suhu yang lebih tinggi ke daerah suhu yang lebih rendah. Jadi panas tersebut mengalami losses atau mengalami kehilangan karena adanya panas yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan losses tersebut. Yang pertama dengan melakukan insulasi. Insulasi ini yang biasa dikenal dengan melakukan isolator ya, atau melakukan isolasi. Menambahkan bahan dengan konduktivitas termal rendah untuk memperlambat konduksi panas. Ya. Sebagai contoh ya, walaupun ini kondisi isolasi ini, insulasi ini tidak bisa dikatakan 100% berfungsi, tetapi setidaknya bisa mereduksi heat loss tersebut. Nah, sebagai contoh insulasi ini kapan ini kondisi ini dipergunakan pada saat menggunakan yang namanya termos ya. Termos atau alat penyimpan air panas. Jadi pada saat menggunakan atau memasak air, air tersebut mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius, lalu air tersebut disimpan di dalam media yang namanya ini ya, termos. Kemudian air yang panas tadi, temperatur panas 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam termos, lalu termos ini dibawa atau dipindahkan di satu tempat ke tempat yang lain. Maka ketika termos tersebut dibuka, masih memiliki temperatur yang cukup tinggi. Jadi temperaturnya ya masih pada suhu bisa 80, bisa suhu 90 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, inilah yang dilakukan oleh insulasi dengan cara menambahkan bahan dengan konduktivitas nilai termalnya yang rendah. Jadi konduktivitas termal dari material termos ini mempunyai konduktivitas termal yang rendah, sehingga bisa menahan laju perpindahan panas dari sistem ke lingkungan yang terbuang secara heat loss tadi menjadi berkurang. Itu adalah cara pertama untuk meminimalkan kehilangan panas. Kemudian yang kedua adalah menutup saluran atau kebocoran udara. Jadi kalau di bagian sistem tertentu ingin mengkondisikan temperatur di ruang pembakaran atau ruang pemanas combustion chamber supaya panas tersebut tidak terbuang ke lingkungan, yang dipastikan bahwa tidak ada saluran yang berlubang atau saluran yang bocor, sehingga menyebabkan panas tersebut bisa terjaga lebih lama temperaturnya. Lalu yang berikutnya permukaan yang reflektif. Nah, ini ada, kalau ada kata reflektif berarti berkilau atau mengkilap, sehingga menyebabkan panas yang dipindahkan tersebut untuk menjadi kecil pada saat terjadi perpindahan panas secara radiasi.
Ya, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Suaranya jelas eh, terdengar ya, stabil jelas terdengar. Iya, Pak. Ya, kemudian yang selanjutnya, nah di bagian ini merupakan eh, penjelasan dari heat loss tadi ya. Jadi ada ilustrasi ketika di bagian ini ada kondisi apa plat ya atau bagian dua permukaan yang berbeda dengan jarak yang sama, ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ketika eh, kondisinya airspace, kemudian ada kondisi vakum. Ini kalau airspace itu berudara, ada rongga di bagian ini antara plat 1 dan plat 2 ada rongga isinya udara. Kemudian ini vakum, kondisinya vakum. Kemudian ini kondisinya insulation dan ini super insulation. Nah, pada saat kondisi airspace dengan kondisi super insulation ini ada perbedaan yang terjadi. Panas yang dipindahkan atau nilai Q heat flux yang berpindah untuk kondisi airspace ini nilainya 588 nilai heat flux yang dipindahkan. Sedangkan ketika uh, sistem tersebut dengan kondisi super insulation, maka nilainya menjadi uh, berkurang. Panas yang dipindahkan atau heat flux atau aliran panas yang berpindah tersebut mengalami penurunan. Jadi bisa dilihat ilustrasinya dari gambar ini terjadi penurunan heat flux yang awalnya 588 berkurang menjadi 0,2 aliran panas yang dipindahkan laju aliran panas. Ya, itulah gambaran ilustrasi dari panas yang dipindahkan untuk mengurangi panas heat loss tersebut dengan cara melakukan insulasi atau menambahkan bahan dengan nilai konduktivitas termal yang rendah untuk memperlambat perpindahan panas tersebut. Ya, selanjutnya pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Ya, ini ilustrasi ada air panas. Ketika sumber panas atau air panas tersebut dicampur dengan ini batu es yang temperaturnya lebih rendah, maka akan menghasilkan air yang hangat. Nah, ini ada merupakan ilustrasi sederhana untuk memahami bagaimana panas tersebut memberikan pengaruh terhadap temperatur yang lebih rendah. Nah, di bagian selanjutnya jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat ini bisa dihitung. Q jumlah kalor, berapa besar kalor yang diterima. M itu adalah massa dari benda. Kemudian C ini adalah kalor jenis zat. Lalu delta T kenaikan suhu.
Jadi pada saat panas tersebut mengalami perpindahan, maka fluida atau bagian yang temperaturnya lebih rendah akan mengalami peningkatan nilai kenaikan suhu. Nah, sehingga nanti bisa dijelaskan di bagian ini untuk persamaan tersebut, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat dengan sebesar 1 derajat Celcius. Jadi nanti bisa dihitung dengan persamaan ini, C sama dengan Q dibagi M massa jenis dikali dengan delta T. Untuk kapasitas kalor, kemampuan suatu zat menyerap panas dengan menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi satuan dengan satuannya itu Joule per Celsius. Jadi nanti tinggal dibalik aja ya rumusnya, Q dibagi dengan delta T, atau bisa juga dihitung dengan C sama dengan M dikali massa jenis. Ini massa jenis ini dikali dengan nilai C dari ini. Ya, untuk pengaruh panas terhadap perubahan zat. Jadi kalor atau panas ini bisa merubah fase dari suatu zat tertentu. Salah satunya adalah ketika panas tersebut terjadi dari fase padat ke fase gas ini dengan kondisi yang dinamakan dengan istilahnya apa ya, menyublim ya, dari padat ke gas. Contohnya apa? Dari padat ke gas ini contohnya kapur ya. Kapur kalau biasa disebut dengan, kalau itu kapur barus ya, kalau yang sering ada di kamar mandi atau di toilet itu kan fasenya fase padat, ada kapur yang pengharum ruangan yang diletakkan di kamar mandi atau di toilet atau di lemari pakaian, kondisinya padat, kemudian karena ada pengaruh suhu lingkungan yang berbeda, suhu yang ada di bagian apa namanya kapur tersebut lebih padat, sedangkan suhu di lingkungan mengalami perbedaan, sehingga kapur tersebut berubah menjadi fasenya berubah menjadi gas. Lama-lama kapur tersebut menguap dan hilang berbaur berubah menjadi gas. Lalu ketika dari fase gas masuk ke fase cair, ini ada yang dimaksud dengan proses mengembun. Jadi dari gas ke cair ini terjadi proses pengembunan. Ini banyak ditemukan di pagi hari ya. Kalau di pagi hari yang masih banyak tanaman lingkungan yang masih banyak tumbuhan atau tanaman, seringkali didapatkan di daun atau di ranting tersebut ada titik embun. Nah, kenapa terjadi titik embun? Karena adanya perpindahan temperatur yang cukup tinggi ya, karena pada malam hari mengalami penurunan suhu, sehingga dengan adanya penurunan suhu tersebut menyebabkan udara yang ada di sekeliling berubah menjadi cair. Nah, cair inilah yang titik cair ini yang disebut dengan proses pengembunan.
ketika kalor yang ada di bagian cairan, di bagian cair ini dibuang atau dihilangkan, jadi fluida cair ini dihilangkan panasnya, maka akan berubah menjadi fase padat. Fase padat ini yang disebut dengan membeku. Ini nanti bisa didapatkan di batu es atau es batu ketika nilai kalor atau nilai panas tersebut dihilangkan. Ya, ini ilustrasi dari penjelasan tadi, dari proses membeku, mengembun, kemudian melakukan kristalisasi atau mengkristal. Ya, oke. Ini adalah hal-hal yang ditimbulkan oleh pengaruh adanya nilai kalor. Nah, dengan adanya nilai kalor atau nilai panas ini mampu merubah fase dari suatu zat, yang dari zat tertentu bisa berubah fasenya. Yang awalnya dengan masuknya nilai kalor panas mampu merubah menjadi cair. Kemudian yang awalnya berupa cairan, ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian konveksi, berubahlah menjadi uap panas. Yang awal uap panas ya, yang awalnya itu cairan berubah menjadi udara panas. Kemudian di bagian selanjutnya yang awalnya berupa padat, ini berubah menjadi bentuk gas. Ini bisa dilihat di bagian ini. Ini ada tampilannya berupa gas. Karena kenapa hal itu bisa terjadi ya? Itu karena disebabkan adanya nilai kalor yang masuk ke benda padat tersebut. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya di perkuliahan perpindahan kalor dan massa. Kemudian sebagai feedback, tujuannya dari feedback ini ya supaya membaca atau membuka lagi penjelasan yang sudah diceritakan mengenai perpindahan panas. Tadi yang sudah dibahas ada teori yang membahas thermal conductivity, kemudian ada lagi teori yang membahas tentang difusivitas panas atau proses penyebaran panas. Ya, sebagai feedback dari perkuliahan ini untuk tugasnya nanti coba baca membuka lagi di e-book atau di sumber buku yang membahas tentang perpindahan kalor dan massa. Yang pertama, ini ada teori yang menjelaskan atau pertanyaan yang ditanyakan. Ada sebuah batang dengan panjang 10 cm dan luas permukaan 1 cm kuadrat memiliki nilai konduktivitas panasnya itu 400 ya, dengan satuan 400 watt Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, nah ini adalah nilai difusivitas panas batang tembaga tersebut. Berapa nilai difusivitas panasnya? Lalu yang selanjutnya, plat baja dengan luas permukaan. Ini ada plat baja luas
permukaan 0,5 meter kuadrat dengan tebal 1 cm, memiliki nilai konduktivitas termal 50 watt per meter Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama? Berarti ini yang ditanyakan adalah nilai T atau time ya, waktu, nilai time atau waktu yang dibutuhkan untuk panas tersebut berpindah dengan nilainya 1000 joule atau nilai ini ya, Q-nya. Berapa besar nilai panas yang dipindahkan dari satu sisi plat ke sisi lainnya jika perbedaan suhu antara kedua sisi plat tersebut diketahui selisihnya 50 derajat Celcius. Kemudian sebuah dinding bata dengan luas permukaan 10 meter kuadrat dengan tebal 20 cm, konduktivitas termalnya ini 0,8. Berapa laju perpindahan panas melalui dinding tersebut jika perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar dinding ini diketahui 20 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, material aluminium. Ini materialnya aluminium. Luas permukaan 0,2 meter kuadrat dan ketebalan 5 mm. Memiliki thermal conductivity 23 watt per meter Kelvin. Laju perpindahan panas tersebut adalah 100 derajat Celcius dan suhu bagian atas panci 20 derajat Celcius. Yang menjadi pertanyaan, ditanyakan berapa laju perpindahan panas melalui panci tersebut. Dan di bagian akhir sebuah batang dengan panjang 10 cm, jadi ada batang panjangnya 10 cm dan luas permukaan 0,5 cm kuadrat, memiliki difusi. Nah, ini yang diketahui adalah difusivitasnya 5,6 kali 10 pangkat min 6 kuadrat meter second jika suhu awal batang itu 20 Celcius dan suhu lingkungan 100 derajat Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa waktu? Berarti yang dicari adalah time. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai suhu 50 derajat Celcius. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa yang tadi sudah bahas mengenai pengaruh thermal conductivity, kemudian difusivitas panas, lalu resisten panas, karena resisten panas ini memberikan kontribusi terhadap laju aliran panas. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup di siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.